Banyak sekali orang yang menganggap fasilitas itu harus mahal dan harus modern, supaya pembelajarannya ini dianggap bagus. Padahal yang paling penting adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bincang Isu Kritis. Semoga teman-teman yang mendengarkan hari ini dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting dalam dunia pendidikan anak, yaitu strategi fasilitas anak dalam pendidikan non formal. Nah, yang spesial hari ini narasumber kita itu masih muda tetapi sudah mampu membangun dan mengelola PAUD sendiri. Tentunya itu bukan hal yang mudah ya, karena dibutuhkan kepedulian, tanggung jawab, dan juga kreativitas dalam mendidik usia anak dini. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Azima. Halo juga, terima kasih banyak sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Senang sekali bisa berbagi cerita dan pengalaman di podcast kali ini, Kak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau kasih pertanyaan kecil dulu buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Pernah nggak sih kalian melihat anak itu yang sebenarnya aktif dan kreatif, tapi saat belajar justru tidak terlihat bosan dan tidak bersemangat? Ternyata fasilitas dan lingkungan itu punya pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, yuk kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Ngomong-ngomong soal fasilitas, sebenarnya masalah apa paling sering Kak Asima temui di lingkungan PAUD atau pendidikan non formal? Oke Kak, nah kalau dari pengalaman saya sendiri, masalah yang paling sering muncul itu fasilitas yang kurang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang dimana ada memang tempat belajar yang fasilitasnya itu cukup lengkap, tetapi penggunaannya itu kurang maksimal. Ada juga yang terlalu berfokus pada kemampuan akademik anak-anak tersebut. Contohnya seperti membaca, berhitung, menulis, sehingga anak kurang mendapatkan ruang untuk bermain, bergerak, dan berekspresi. Berarti masalahnya itu bukan hanya soal fasilitas tersedia atau tidak ya Kak? Iya Kak, betul sekali. Sebenarnya tuh banyak sekali orang yang menganggap fasilitas itu harus mahal dan harus modern, supaya pembelajarannya ini dianggap bagus. Padahal yang paling penting adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi di dalam pendidikan non formal, fasilitas itu tidak hanya berfokus kepada meja, kursi, atau alat bermain, tetapi juga seperti metode pembelajarannya, lingkungan sosialnya, dan suasana belajar mereka. Wah, menarik sekali. Jadi menurut Kak Azima itu lingkungan sekitar juga bisa dijadikan media pembelajaran Kak? Tentu bisa Kak. Anak-anak justru lebih mudah memahami sesuatu melalui pengalaman langsung mereka. Misalnya nih, anak-anak belajar mengenal warna lewat alam sekitar, belajar motorik melalui permainan, atau tutor mampu memanfaatkan barang sederhana di lingkungan mereka. Contohnya seperti kardus bekas diolah menjadi alat bermain edukatif. Jadi kreativitas pendidik itu di sini sangat berpengaruh. Berarti tutor juga itu punya tantangan besar ya dalam mengelola pembelajaran anak Kak? Iya, ada tantangan-tantangan dalam mengelola. Nah, di mana tutor di pendidikan non formal ini bukan hanya mengajar, tetapi mereka juga mempunyai peran seperti menjadi fasilitator, inovator, dan motivator. Nah, tutor harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya anak-anak ini belajar secara aktif dan nyaman saat belajar, karena fasilitas yang bagus sekalipun tidak akan maksimal jika tidak dikelola secara kreatif. Begitu Kak. Nah, pada saat ini kita ketahui banyak lembaga PAUD mulai menggunakan teknologi seperti video pembelajaran atau media digital. Menurut Kak Azima itu sendiri bagaimana? Oke Kak, kalau menurut saya sendiri, teknologi itu memang sangat penting sebagai pendukung pembelajaran apabila bisa membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar.
Tetapi penggunaannya itu tetap harus seimbang, yang dimana anak usia dini tetap membutuhkan aktivitas fisik seperti bermain, interaksi sosial dengan lingkungannya, dengan teman sebayanya, dan mengeksplorasi langsung. Jadi teknologi itu di sini hanya berfungsi sebagai pendukung pembelajaran saja, tidak boleh menggantikan pengalaman belajar nyata bagi anak-anak. Berarti strategi fasilitas itu harus benar-benar disesuaikan dengan perkembangan anak ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Karena kan memang yang kita ketahui itu, tujuan pendidikan anak itu bukan hanya membantu anak ini cepat bisa membaca, berhitung, atau menulis, tetapi juga mampu membantu perkembangan sosial anak tersebut, emosionalnya, motoriknya, kreativitasnya, dan bahasa serta rasa percaya diri mereka. Jadi pembelajaran itu harus bersifat menyeluruh dan holistik Kak. Wah, menarik sekali pembahasannya. Dari sini kita jadi sadar kalau pendidikan anak itu sebenarnya tidak bisa hanya berfokus pada akademiknya saja, Kak. Iya Kak, karena kan memang masa anak-anak itu adalah masa penting untuk mengeksplorasi banyak hal. Jadi kalau pembelajarannya terlalu monoton dan hanya fokus kepada akademik anak-anak tersebut, maka anak-anak bisa cepat bosan dan kurang berkembang dalam aspek lainnya Kak, begitu. Wah, tidak terasa pembahasan kita hari ini sangat seru dan membuka wawasan sekali. Ternyata fasilitas dalam pendidikan non formal bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Terima kasih atas banyak untuk Kak Azima yang sudah berbagi pengalaman pada podcast hari ini. Sama-sama Kak. Nah, semoga pembahasan kita tadi ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita semakin sadar bahwa pendidikan anak membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan mereka. Jadi, teman-teman, kita dapat simpulkan dari pembahasan tadi bahwa fasilitas dalam pendidikan non-formal bukan hanya pelengkap saja, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan anak. Fasilitas itu harus juga disesuaikan dengan kebutuhan anak, dimanfaatkan secara efektif, dan didukung oleh peran pendidik agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan holistik. Selain juga itu, teman-teman, kita dapat ketahui pembelajaran anak juga tidak boleh hanya berfokus pada akademiknya saja, tetapi perlu memberikan ruang bagi anak untuk bermain dan mengembangkan kreativitasnya agar perkembangan anak tersebut dapat berjalan secara seimbang. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, bertanya bukan tanda tidak tahu, tetapi tanda ingin tahu. Bye semuanya.